Mana nih Ko Williamnya yang udah ditunggu-tunggu? Oke, ini dia Ko William. Halo Ko William. Halo, Ko Ya, William. hai, halo, halo, baik, baik. Gimana semuanya? Gimana Kabar kabarnya, baik, Ko? baik juga. Wah, Kabar baik, luar kesibukannya biasa. sekarang apa nih? Kesibukannya ya ngisi konten di investor muda. Setelah itu tiap hari kan kita ada market outlook ya. Kita kasih rekomendasi ke member-member kita yang memang mereka emang passionate juga di pasar modal, lebih ke individual stock. Setelah itu mereka juga ada beberapa yang diversifikasi ke aset management. Mereka beli reksadana gitu. Dan kita rutin kasih update market news, market market outlook, apa sih yang ada kondisi sekarang nih, kita harus ngapain gitu dengan isu-isu yang beredar. Mungkin teman-teman sempat dengar ada istilah stagflasi, setelah itu ada mendengar istilah resesi juga. Nah, kita harus ngapain sih ya? Kita lebih kayak mengguidance orang-orang yang passionate buat investasi di pasar modal tentunya, dan menjaga mereka supaya mereka lebih tetap di kaidahnya gitu loh dalam berinvestasi gitu. Kadang-kadang kan kalau kita investasi kita pasti ada sisi greedy-nya, sisi rakusnya kita pengen Ya, kayak kaya cepet. Kita kalau lihat rumput tetangga atau lihat Instagram orang yang dia udah langsung ganti mobil, dia punya rumah dalam jangka waktu yang sangat singkat gitu ya. Ya, kita harus menjaga emosi kita itu gitu. That's why kita bentuk sebuah community investor muda. Kita sama-sama dalam satu kapal beat the market gitu, beat the index. wow, Oh, wow. Itu banget ya. itu menarik banget sih. Kayak apa ya? Rumput tetangga tuh selalu lebih hijau ya. Selalu lebih Betul. hijau. Setuju. Tapi emang udah menjadi apa ya? Kayak paradigma orang-orang ketika dengar kata investasi itu pasti dihubungkan dengan yang namanya cepat kaya gitu. Tapi menurut Ko William sendiri, apakah benar sih? Maksudnya kayak investasi itu bikin kita cepat kaya gitu? Eh, Kalau menurut aku ya, investasi itu menjaga kita supaya tidak miskin betul. Dan kalau kita bisa diberkahi sama Tuhan oleh kekayaan yang tiba-tiba super dengan momentum yang pas, momentum yang tepat, kita pilihnya juga saham-saham yang baik, kita pilih instrumen yang baik, ya itu it's a blessing gitu. Tapi yang pastinya investasi tujuannya adalah untuk mengalahkan inflasi. Kita tahu ya kayak harga-harga barang itu semakin lama semakin tinggi kan. Itu karena apa? Karena manusia semakin banyak, populasi semakin banyak, orang pasti eh, ekonominya semakin besar, harga barang bakal makin tinggi gitu. Semakin hari, semakin berjalannya waktu, semakin hari pasti bakalan ada inflasi, dan harus ada inflasi gitu. Kalau nggak ada inflasi, artinya ekonomi akan stuck gitu. Jadi kita harus ngerti bahwa inflasi itu pasti ada, dan untuk mengalahkan inflasi, yaitu kita harus berinvestasi gitu. Seperti itu. Oke, menarik banget sih sebenarnya dari Ko William. Nah, aku tuh kan baca sedikit backgroundnya dari Ko William ya. Kalau Ko William itu co-foundernya dari Investor Muda. Kalau dengar Investor Muda, apakah komunitas dari Ko William sendiri tuh emang untuk investor-investor pemula tuh? Dan gimana sih ceritain sharingnya gimana kita bisa join mungkin? Terus kayak alasan Ya. asal-usul Ko William bisa menciptakan si investor muda tersebut. Iya. Jadi gini sih, awalnya tuh mungkin ini saya cerita agak panjang ya. Jadi awalnya dari Oleh. zaman saya kuliah, saya tuh pengennya passionate waktu saya pernah ikut sebuah seminar, dan di seminar itu dan saya ikut juga workshop-workshopnya gitu ya. Dan di situ saya lihat sebuah sosok yang emang sukses dalam berinvestasi gitu. Jadi waktu tahun 2008 saya ingat banget, waktu market crash dia sempat nge-short, artinya dia sell. Tapi kan kalau market lagi down, kita nggak bisa nge-short saham-saham yang ada di ISG kan. That's why dia buka di luar, setelah itu dia nge-short futuresnya. Kalau nggak salah dia nge-short oil deh. Setelah itu dia buy gold dan anything. Dan dia betul-betul dapat berkah banget dia di kala waktu market itu lagi crash gitu. Dan waktu udah marketnya bottoming, dia udah covering, short covering. Jadi waktu marketnya jatuh, dia udah langsung short covering di saham. Dan setelah itu nggak berapa lama kemudian saya melihat dia udah ganti mobil gitu. Dan itulah saya ngerasa kayaknya investasi ya dalam dunia financial, sebetulnya dunia financial luas banget ya. Kalau kita mungkin cuma tahunya kripto itu cuma segelintir ya, ada banyak banget kayak dunia-dunia
dunia finansial, dunia keuangan itu luas sekali, nggak cuma kripto, nggak cuma dunia pasar uang, pasar modal, masih banyak lagi instrumen-instrumen lainnya, ada perusahaan futures dan lain sebagainya. Kita harus bisa ngerti kegunaan masing-masing itu gitu. Jadi saya melihat itu dan saya tuh kayak terinspirasi pengen investasi juga karena kalau zaman dulu ya kan kita suka nge-gaming ya, zaman-zaman anak-anak masih bocah-bocah gitu loh, kita suka gaming Iya, kan. Kayaknya ini kayak game sesuatu gitu, kayak cuma nebak naik dan turun, tiba-tiba orang jadi kaya, bisa punya uang dan bisa punya ini dan lain sebagainya gitu. Itu adalah paradigma pertama saya waktu saya baru mau mulai investasi. Dan saya mencoba untuk belajar gimana cara investasi dan itu sulit banget karena saya masuk ke kuliahan, saya berharap saya bisa ngerti gimana caranya bisa punya uang banyak dan bisa ngasilin uang dari investasi. Ternyata kalau kita tahu ya kayak pelajaran-pelajaran yang ada di sekolahan itu lebih ke textbook gitu, lebih ke teori. Jadi kayak kita pelajari dividen discounted model. Jadi kita menghitung valuasi perusahaan dari dividen, ya kan? Itu ada rumusnya lah, kita bikin financial modeling dan lain sebagainya gitu. Dan waktu saya coba untuk mengaplikasikannya, waktu saya hitung-hitung, ya marketnya udah gerak gitu, udah telat gitu. Jadi kita melihat sebuah isu, setelah itu hitung-hitung, ya kayak marketnya udah gerak, kayak it's too late gitu. Ya, saya melihat bahwa nggak salah sih kalau kita belajar investasi, kita belajar keuangan, istilah-istilah keuangan itu bagus sekali dan kita harus belajar itu gitu. Tetapi kita harus bedain antara book smart dengan street smart. Jadi di dunia investasi itu kita bukan cuma sesuatu yang kontekstual dan cuma textbook aja gitu. Lebih ke praktikal. Karena itulah saya justru terinspirasi, saya pengen bikin sesuatu modul yang lebih praktikal melalui pengalaman saya gitu. Dibanding kita belajar sesuatu yang textbook. Textbook oke, good. Kita harus pelajari itu, apa itu dividen, apa itu istilah-istilah keuangan, dan apa kegunaannya kayak derivatif, futures, dan lain sebagainya gitu. Ada orang yang berspekulasi, padahal itu tujuannya buat hedging, dan lain sebagainya, seperti itu gitu. Karena itu saya bikin modul sama teman saya, tujuannya biar membantu orang-orang yang pengen berinvestasi. Karena menurut saya investasi bukannya penting, tapi investasi itu wajib. Itu barang wajib buat kita. Kalau kita di negara-negara yang masih berkembang ya, teman-teman pasti nggak ngerasa ya kayak income-nya dipotong buat dalam porsi yang cukup besar buat nanti masa pensiunnya. Tapi kalau di negara-negara yang udah maju itu dipotongnya besar sekali. Tujuannya buat apa? Diinvestasikan sehingga waktu masa pensiun kita bisa menikmati segelintir dari hasil yang kita sisihkan gitu di masa kita masih produktif gitu. Tapi di negara berkembang gitu ya, kita sebetulnya harus mengelola itu dengan sendiri sebetulnya menurut saya ya. I mean, kita harus ngerti beberapa instrumen investasi. Kalau orang-orang di luar sana ya, di negara maju ya, mereka udah fasih sekali tentang kayak dunia pasar modal, terus kayak aset management, kayak keuangan derivatif, mereka udah cukup fasih lah tentang hal itu gitu. Tapi di Indonesia tuh masih mungkin orangnya masih nyangkul kali kalau dibilang masih pada berkebun gitu ya, masih banyak yang seperti itu gitu. That's why saya bikin sebuah modul yang tujuannya kasih insight investasi bukan dari konteks textbook dan teori aja. Teori ada, tapi buat apa teori kalau kita nggak bisa praktekin gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi sepintar apapun kita dalam kita belajar ya, kalau nggak ada gunanya buat kayak masyarakat kita, society kita, sebetulnya teori itu cuma jadi teori yang biasa aja. Cuma jadi teori aja, orang nggak bisa nikmatin gitu. Beda halnya kalau kita tahu teori dan kita ngerti cara mengaplikasikannya. Dan di Investor Muda kita mencoba buat modul yang gimana caranya kalian bisa mengaplikasikan teori-teori keuangan di kehidupan kalian seperti itu. Wow, Oke, itu emang apa ya? ya. Aku cukup ini ya, amazed ya. Saya amazed sih. Saya pribadi amazed dengan yang tadi niatnya investor muda itu untuk bisa benar-benar mengeducate banyak orang sih. Saya juga sangat senang mendengar itu ya. Dan tadi juga saya setuju sih kalau misalnya kata Ko William ya, kata Ko William pasar modal ini seperti game gitu ya. Tapi memang saya senang sih dan menurut saya ini game yang tersulit ya nggak sih? Kayak kita berusaha untuk
finding the hacks gitu kan, menemukan satu formula, menemukan satu cara untuk kita bisa dapat profit gitu. Tapi at the end ada aja celahnya, kita bisa loss atau gimana gitu. Iya, Betul. Nah, saya juga yakin nih teman-teman yang di sini yang baru mulai investasi juga pasti ada mengalami hal-hal kesulitan ya, ada mengalami kesulitan dalam hal berinvestasi, either itu dalam hal mengelola keuangan terlebih dahulu atau mungkin dari memulai investasinya masih maju mundur seperti itu. Oh, terus pengen tahu juga nih dari Ko William, pernah nggak sih waktu awal-awal ya itu mau start investasi itu kayak maju mundur gitu, maybe yes, maybe no gitu, antara mulai nggak ya gitu. And then akhirnya apa yang buat Ko William sendiri yakin gitu, firm bahwa oke, aku harus investasi seperti itu. benar. Awalnya saya juga cukup ragu, kayak investasi pasar modal atau enggak ya, terjun di dunia keuangan atau enggak ya, atau cuma ya kayak jalani hidup pada umumnya lah, kayak kita mungkin berdagang, setelah itu ya jualan something lah, kayak gitu-gitulah. Ya Hmm. awalnya saya juga cukup ragu untuk kayak ini terjun nggak ya di dunia keuangan gitu ya, pelajari lebih dalam nggak ya di dunia keuangannya. Tapi seiring berjalannya waktu, ya balik lagi ke sekitar tahun 2009, 2010 saya kan masuk kuliah dan saya pelajari beberapa teori keuangan gitu ya. Dan saya coba aplikasikan, ternyata kayak gini loh, kayak kita tahu fundamental ya, PI-nya murah, PBV-nya murah. Saya pernah beli juga tuh sama-sama yang kayak yang murah seperti itu. Tapi waktu saya beli, setelah itu saya tungguin dan nggak naik-naik gitu. Kayak dalam durasi yang lama, ini kok nggak naik-naik ya, saya bosen banget nih. Akhirnya ya udah saya tinggal, terus waktu saya tinggal tiba-tiba dia naik gitu. Nah di situ saya juga agak eh, banyak asam garam ya di dunia keuangan ya, terlebih di pasar modal ya, di dunia sahamnya. Jadi kayak sempet ragu, aduh kayak gue nggak cocok deh, kayak gue emang nggak hoki di pasar modal deh. Tapi teman-teman harus mengenal prinsip 10.000 jam. Jadi kalau kita belum sampai 10.000 jam buat menguasai sebuah skill, artinya kita masih belum terlalu mahir uh, dalam bidang tersebut gitu. Kita harus tunggu sampai 10.000 jam gitu. Dan uh, cukup sulit sih buat saya buat achieve the target. Maksudnya saya pengen hidup dari investasi saya gitu ya. Saya pengen cukup dari investasi saya, itu cukup sulit juga. Karena kalau zaman sekarang ya, teman-teman buka sosial media, buka Instagram, banyak orang yang kasih edukasi for free gitu. Mereka kasih di Instagram, kalian tinggal scrolling aja, kalian bakal dapet banyak materi tentang keuangan dan insight-insight keuangan yang bagus gitu. Tapi kalau zaman dulu, waktu tahun 2009, 2010, saya tuh belajar dari teman ke teman. Lu punya skill apa sih? Gimana sih cara lu lihat pasar modal? Gimana sih cara lu beli saham gitu? Dan saya belajar dari teman ke teman gitu, dan belajar dari guru juga gitu. Saking niatnya saya kayak bentuk sebuah kayak satu tim gitulah saya sama teman-teman gitu, buat ya sama saya sharing-sharing gitu. Karena saya cukup yakin sih kalau orang jenius itu datangnya dari mana sih, orang pintar datangnya dari mana sih. Kita semua diberkati sama Tuhan otak yang sama gitu. Tapi kenapa ada orang yang lebih jenius gitu? Menurut saya bukan karena otak kita sih, tapi karena society kita. Karena sekelilingnya kita, kalau kita dipenuhi, kalau kita diinspirasi oleh orang-orang yang passionate juga sama keuangan dan investasi, terlebih di pasar modal, percaya nggak percaya, kita bakalan naik terus sih sebetulnya. Jadi kita bakalan sama-sama sharing-sharing, kayak manusia menajamkan manusia lah. Jadi kita emang sama-sama sharing-sharing, dan di situ dalam bentuk komunitas society ya makin terbentuk gitu. Walaupun masih banyak up and down-nya. Jadi waktu bentuk society itu juga, bentuk community itu di kuliahan ya, di kampus ya, itu juga ya masih sulit buat buat keep it up gitu, buat investasi gitu, karena sempat cuan banyak, setelah itu sempat juga rugi gitu. Jadi kayak capek gitu berinvestasi. Gue sempat untung tapi rugi, akhirnya balik lagi gitu ya, seperti itu gitu. Dan saya sempat cukup capek di investasi, sempat capek sekali. Akhirnya saya kebetulan ketemu sama teman saya, dan itu ketemu dari teman ke teman ya. Jadi teman teman SMA saya kenal sama teman
SMP, dan teman SMP itu teman kuliah saya, dan ya itulah lingkaran. Dan kita ketemu berempat dan kita bentuk investor muda itu, dan kita sharing di situ. Dan sebetulnya mindset saya benar-benar terbentuk waktu itu, waktu di tahun 2015, 2016, itu waktu kalau nggak salah saya lagi nonton Big Short sama teman saya. Saya lagi nonton Big Short, setelah itu kita lihat sebuah peluang sebetulnya, sebuah peluang. Waktu itu harga minyak tuh lagi turun-turunnya gitu, lagi bener-bener supply-nya lagi katanya membanjiri banget. Tapi saya cukup yakin dan saya ada baca-baca artikel juga kalau cost dari biaya dari eksplorasi, biaya dari penambangan minyak itu sekitaran di 20 sampai 30 gitu. Tergantung kondisinya apakah offshore, apakah di gurun, dan di situ waktu harganya sekitaran 40 kita mencoba buy di saham-saham yang oil gitu. Dan ya thank God ya dengan paradigma ya menurut saya kita harus buy the cheap stock, kita harus buy apa yang ditinggalin sama market sih, apa yang udah dibuang sama market, artinya harganya lagi murah tapi kita lihat sebuah peluang, kita lihat gap. Ya semuanya sih balik lagi ya ke situ ya. Jadi kalau namanya bisnis kan pasti kita melihat gap juga ya. Ada orang yang butuh dan ada orang yang mau menyediakan, dan kita kalau kita bisa mempertemukannya ya jadi bisnis seperti itu. Dan kalau di investasi sebetulnya juga sama. Kita harus menemukan gap. Menurut kita harga minyak nih harusnya di level sekian gitu ya. Dan sekarang harga minyak di 40, harusnya di sekitar 80 nih. Kita spekulasi buy di situ untuk saham-saham yang produksi minyak, itu kan berarti kan valuasi lagi murah gitu kan. Jadi kita harus membuang paradigma, kita ikut-ikutan orang yang lagi ramenya apa, dan kita harus berpikir sedikit terbalik. Jadi kita harus berpikir apa yang udah dibuang market, kita harus berani tampung gitu. Karena yang dibuang market harganya lagi murah. Dan beberapa prinsip-prinsip seperti itulah yang saya baru mulai engah dan mulai works di investasi saya sekitaran tahun 2015, 2016, dan waktu saya membentuk komunitas investor muda. Karena waktu saya berusaha untuk menjadi pengajar, saya benar-benar riset gila-gilaan. Karena saya punya tanggung jawab kepada alumni-alumni dan murid saya juga. Actually, saya juga menyelam sambil belajar juga gitu. Saya juga menyelam. Jangan pikir kalau kayak misalkan yang udah sesepuh mereka nggak belajar tentang keuangan ya, mereka nggak belajar lagi, mereka nggak baca buku ya. Jujurnya tiap hari Sabtu Minggu ya, kan itu kan waktu market lagi off ya. Saya biasanya diri saya sih buat baca buku-buku keuangan terus tiap Sabtu sama Minggu gitu, until now gitu. Karena menurut saya kalau di market kita cuma lihat market aja, noise-nya bakal banyak sekali gitu. Kita bakalan banyak guncangan-guncangan, kayak inflasi lagi tinggi, resesi di depan mata, dan lain sebagainya gitu. Tapi waktu saya baca buku, saya refleksi lagi dengan kondisi yang sekarang, dengan history kan, history will repeat itself. Jadi apa yang udah terjadi kemarin bakal terjadi lagi besok, dan bakal terjadi lagi untuk beberapa tahun yang akan datang gitu. Tinggal kita lihat aja polanya ada kemiripan atau enggak, seperti itu. That's why saya rajin baca buku, dan saya senang banget kenapa di keuangan, semakin saya belajar keuangan, semakin saya nggak tahu kalau saya tuh masih belum ada apa-apanya gitu di dunia keuangan. Semakin saya belajar, semakin ibaratnya kalau sumur semakin digali, semakin keluar air gitu. Dan saya sukanya di dunia keuangan seperti itu. Jadi nggak akan ada habisnya, it's never ending learning gitu. Kita nggak pernah habis buat belajar di dunia keuangan, dan saya nggak pernah bosan belajar tentang keuangan gitu. Buat saya ya, waktu saya baca buku dan saya refleksikan di kondisi seperti sekarang ini, banyak sebuah kemiripan gitu. Dan ya puji Tuhannya ya the cuan is yours gitu. Waktu kalian menemukan sebuah kemiripan dan kalian mengaplikasikannya, the cuan is yours gitu. Ya itu sih hal yang buat saya senang banget di dunia keuangan tuh seperti itu. Saya udah dari tahun 2009 berarti ya, mulai di market. Saya udah pelajari juga tentang kayak pasar derivatif dan lain sebagainya gitu ya. Dan sampai sekarang pun saya masih merasa ilmu saya masih kurang juga sih sebetulnya. Masih kurang juga, dan masih nggak puas aja dengan apa yang ada di dunia keuangan ini gitu ya. Gitu.
Apalagi kita Indonesia masih negara berkembang, masih negara orang-orangnya masih belajar tentang keuangan gitu ya. Beda dengan negara maju, masih banyak banget sih yang masih masih harus kita explore gitu di Indonesia gitu. Gitu. Kalau menurut saya sih Wow. seperti itu. Oh, ini Menarik banget. aku nangkep banyak hal nih, banyak hal ya. Seperti kayak keep learning kita sebagai investor, kalau kita mau jadi investor kita mesti pertama itu baik baca ya. Itu aku setuju banget sih. Masalahnya orang-orang Indonesia ini banyak yang krisis membaca ya kan. Krisis membaca, terus juga menjadi seorang investor itu yang tadi aku tangkap ya dari Ko William ini, kita harus punya satu kemampuan untuk bisa menilai sesuatu ketika apa yang dibuang orang ya tadi yang Ko William cerita ketika orang sell um, oil gitu kan orang buang ini emas nih ini sesuatu yang berharga gitu kan kita mampu melihat itu nah itu yang butuh jam terbang juga ya butuh ilmu ya gimana Dela? Kadang Emang cuan di depan mata gitu, harus melihat peluang-peluang nanti ke depannya gimana. Tapi setuju sih, berarti emang kita itu harus belajar dari pengalaman karena emang ya seperti orang bilang ya, guru terbaik adalah pengalaman. Dari situ kita terus belajar karena memang itu akan terjadi secara berulang gitu. Kan lagian kalau misalnya di orang-orang Indonesia ini banyak banget tuh yang terkenal sama FOMO. Jadi ketika ada yang hype kayak kemarin sempat beralih tuh orang-orang yang berinvestasi kayak NFT gitu kan, ramenya saat itu aja, sekarang udah pada turun semua gitu. Jadi emang harus dibentuk komunitas gitu kan yang dibuat sama Ko William salah satunya. Jadi kita bisa saling sharing pengalaman di situ gitu. Oh iya, kita mau ngingetin lagi nih Ko Vindi, kalau misalnya kita ada special merchandise dari HPAM buat para penanya. Jadi buat kalian yang galau apa ya, galau tentang masalah investasi gitu atau ada kendala nih di investasi kalian, kalian boleh banget sharing di kolom komentar atau di question box karena nanti akan ada pertanyaan terpilih yang akan dijawab langsung oleh Ko William tentunya dan akan mendapatkan special merchandise dari kami gitu. Oh iya, berarti Kak William, tadi kan Kak William udah menceritakan ya dari tahun 2015 gitu memulai investasi ini. Boleh sharing nggak sih kayak masalah apa ya pengalaman ketika Kak William selama menjadi edukator mengenai investasi itu apa gitu. Jadi kayak pengen lihat nih kendala-kendalanya seperti apa juga kan. Karena emang beberapa belakangan ini kasus ada apa nih marak banget kasus yang influencer terus terduga memberikan educate yang bodong, investasi bodong seperti itu. Nah, gimana sih caranya Ko William itu mengatasi semua itu dan pengalaman apa yang Ko William merasa menjadi pengalaman yang berat gitu sebagai educator?